Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 4 Harjamukti, Kota Cirebon. Pagi hari ini anak-anak akan ditemani oleh Ibu Gita Rosdiana dari SD Negeri Arga Sunyah. Ya, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 hidup rukun, tema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, di pandemi sekarang ini kita harus tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan itu? Sudah tahu? Ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, siapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap semua? Ya, ayo kita belajar ya. Nah, untuk belajar, pertama Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Yang ketiga, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan diberikan contoh gerakan berlari oleh guru, siswa dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Selanjutnya, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat perintah dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Nah, lalu dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama dan sila kedua Pancasila dengan benar. Terakhir, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah dengan benar. Ya, kita masuk ke pembelajaran pertama. Apa saja? Yang pertama, kalimat perintah dan ciri-cirinya. Yang kedua, membedakan warna krayon, pensil warna, dan spidol. Yang ketiga, penjumlahan. Kita masuk ke materi pertama, kalimat perintah. Coba ada yang tahu tidak kalimat perintah itu apa? Ya, betul nih, kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi sebuah suruhan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Coba nih, perhatikan ya gambar berikut. Ya, di situ ada gambar Ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, dari percakapan Ibu dan Udin, kata-kata mana ya yang menunjukkan kalimat perintah? Ya, betul. Bagilah, bawalah. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Nah, kalian sudah tahu apa saja ciri-ciri kalimat perintah?
Ya, yang pertama kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, kalimat perintah diakhiri dengan kata lah. Oke, coba yuk kita melengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Ya, Ibu punya 5 soal. Coba kita isi ya sama-sama. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Apa isinya? Ya, betul. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, ya betul, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, simpanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kita masuk ke materi kedua ya, tentang karya seni 2 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Ya, karya seni 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan lebar. Karya seni 2 dimensi tidak punya ruang karena tidak mempunyai ketebalan atau ketinggian. Karya seni 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari contohnya hiasan pada dekorasi dinding, ya, lukisan, gambar-gambar, itu termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, ini Ibu punya contohnya. Contoh karya seni 2 dimensi yang digambar menggunakan pensil warna dan krayon. Nah, yang ketiga ini menggunakan spidol. Nah, kalian tahu apa saja sih perbedaan hasil mewarnai dengan pensil warna, krayon, dan spidol? Nah, yang pertama, krayon menghasilkan warna yang tebal, kertasnya juga mudah kotor. Kalau ingin menghapus coretan krayon juga susah, ya. Hasil goresan dari krayon juga kasar. Kalau pensil warna apa? Ya, pensil warna memberikan hasil goresannya halus. Warna yang dihasilkan ketika kamu memgoreskan pensil juga kurang tebal. Kertas yang kamu gunakan untuk mewarnai juga tidak mudah kotor, tetapi kertas jadi gampang rusak. Nah, yang terakhir menggunakan spidol. Hasil goresannya halus dan warnanya tebal. Kertas yang digunakan untuk mewarnai juga tidak mudah kotor. Masuk ke materi yang ketiga ya, tentang penjumlahan. Nah, di sini Ibu punya contoh penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, yang pertama, cara bersusun panjang. 242 ditambah 34. Gimana Bu caranya? Caranya kita pisahkan dulu ya. 200 ditambah 40 ditambah 2, lalu 30 ditambah 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 40 ditambah 30 sama dengan 70. Dan 200-nya turun ke bawah. Tinggal dijumlahkan semua. 270 tambah 6, jadi 276. Nah, sekarang cara yang kedua, cara bersusun pendek. Bagaimana Bu caranya? Jumlahkan satuan dengan satuan, sama seperti yang di atas, hanya tidak perlu dipisahkan dahulu, langsung dijumlahkan saja ya. Yang puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya 242 ditambah 34 sama dengan 276. Ya, nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita berlatih ya, kerjakan di buku
tulis kalian masing-masing, lalu kumpulkan pada guru kalian. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran kedua. Yang pertama yaitu variasi gerak dasar lokomotor. Yang kedua, kalimat perintah. Yang ketiga, pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, materi yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor. Apa sih variasi gerak dasar lokomotor? Ya, gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat. Kalian kan kalau olahraga suka berpindah tempat ya, loncat-loncat, lari-lari. Nah, ini contoh gerak dasar lokomotornya. Contohnya yaitu lari pendek dan lari panjang. Nah, ini ibu punya gambarnya. Nanti kalian di rumah bergerak bersama ya dengan teman ya, lari pendek atau lari panjang. Nah, ini ada contohnya, bermain, berlari, berpasangan. Ya, di sini ada Udin, Edo, Siti, dan teman-temannya berlari berpasangan. Ya, kalau lari berpasangan itu harus apa? Kompak supaya tidak jatuh ya. Nah, coba perhatikan teks berikut. Nah, judulnya berolahraga bersama. Ibu bacakan ya. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dari teks tersebut, mana coba kalimat perintahnya? Iya betul, berhati-hatilah ketika berlari. Ya, di situ ada kata lah dan tanda seru. Ya, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, kalimat itu juga termasuk kalimat perintah karena ada tanda seru. Berarti Pak Guru mengingatkan siswanya untuk berhati-hati saat berlari, harus menyamakan langkah agar tidak jatuh. Nah, coba nih sekarang kita masuk ke pengamalan sila ke-1 Pancasila. Ada yang tahu contohnya di sekolah pengamalan sila ke-1 Pancasila? Ya betul nih, kasih ya gambarnya. Ya, Siti dan teman-teman sedang berdoa sebelum belajar. Gambar yang kedua, ya ini berdoa atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, ada yang agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan yang lainnya. Mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Ya, nih contohnya lagi, berdoa sebelum belajar, lalu berdoa setelah sholat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila kedua Pancasila. Contohnya ada yang tahu tidak? Ya, nih contohnya pengamalan sila kedua, bersikap sopan kepada orang tua, membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, membantu adik belajar, dan menolong teman yang kesulitan. Nah, apa sih Bu kalau contohnya di sekolah? Nah, contohnya di sekolah nih, jika kalian lupa ada temannya yang tidak membawa bekal, kalian sikapnya harus gimana? Iya, harus saling berbagi dengan teman ya, tidak boleh pelit. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Ini contoh yang lain, ya Udin dan Edo bermain bersama meskipun mereka berbeda agama, tidak boleh dijauhi, harus bermain bersama. Nah, ini contoh lain penerapan sila Pancasila di rumah. Kalian bisa terapkan ya. Sebelum makan kalian harus berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, boleh membantu adik belajar.
Ya, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Nah, jangan lupa latihan, ayo berlatih penjumlahan nomor 1 sampai 8 dikerjakan di kertas atau di buku kalian masing-masing. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.